Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendikar Bocahangon yang dirahmati Allah. Kita bertemu lagi di channel Pendikar Bocahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendikar Bocahangon yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah kepada sahabat Pendikar Bocahangon semuanya yang beragama Islam. Mudah-mudahan walaupun kita masih dalam keprihatinan ini, masih dalam suasana PSBB karena wabah COVID-19, mudah-mudahan ini tidak mengganggu kekhusyuan kita, tidak mengganggu niat kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semoga kita semua bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dan tetap selalu waspada supaya kita tidak terkena wabah. Dan mudah-mudahan salah satu berkah Ramadan ini Allah akan angkat wabah COVID-19 ini. Amin. Dan saya mengajak sahabat semuanya untuk tetap yakin dan terus berprasangka baik. Terus kita panjatkan doa kepada Allah. Insya Allah doa kita yang sedang berpuasa ini akan dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Allah angkat wabah COVID-19 ini di bulan Ramadan ini. Amin. Nah, sahabat Pendikar Bocahangon, untuk mengisi bulan Ramadan ini maka saya punya inisiatif untuk menambah jam tayang dari channel Pendikar Bocahangon ini, dan saya buat program edisi khusus bulan Ramadan yang isinya adalah untuk membahas seputar tentang ibadah puasa ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan wawasan supaya lebih luas dan menambah pemahaman kita tentang ibadah yang kita jalankan ini. Nah, sahabat Pendikar Bocahangon, di edisi pertama, edisi Ramadan ini, saya ingin lebih memperdalam tentang apa yang pernah saya sampaikan di episode sebelumnya tentang puasa ini yang merupakan salah satu dari proses untuk mengendalikan diri. Nah, pada episode sebelumnya salah satu cara untuk mengendalikan diri kita adalah dengan melaksanakan puasa. Kenapa? Karena puasa ini melatih kita untuk menahan dari sesuatu yang halal, tidak hanya yang haram tapi juga menahan yang halal. Nah, sehingga dengan menahan yang halal yang kita lakukan tiap hari ini akan menumbuhkan karakter dalam diri kita untuk selalu berhati-hati. Tidak hanya berhati-hati terhadap makanan dan minuman saja, tetapi berhati-hati terhadap ucapan kita, berhati-hati terhadap lidah kita, berhati-hati terhadap tindakan kita, supaya kita selalu menjaga. Nah, dengan puasa ini kita akan melatih diri kita untuk berhati-hati tadi, menjaga supaya tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan bersikap. Nah, sehingga setelah kita 1 bulan namanya mentraining diri kita, melatih diri kita untuk selalu berhati-hati, maka insya Allah di bulan-bulan yang akan datang, kehati-hatian itu akan selalu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sehingga kalau kita sudah lebih berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berhati-hati, ketemu makanan berhati-hati, ketemu minuman berhati-hati, tidak sembarang makan, tidak sembarang minum, tidak bisa sembarang bicara, dan seterusnya, maka itu akan membawa kita kepada derajat takwa. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa Sayyidina Umar pernah ditanya, "Ya Amirul Mukminin, apa itu takwa?" Kemudian dijawab, "Pernahkah engkau jalan di suatu tempat yang banyak durinya?" "Oh ya, pernah." "Lalu apa yang kau lakukan?" "Aku berhati-hati dan waspada." Nah, itulah takwa. Jadi dari sepenggal kisah ini, sahabat Bendikar Bojangon memberikan pelajaran kepada kita bahwa esensi dari takwa adalah sikap hati-hati dan waspada. Nah, jadi kehati-hatian dan kewaspadaan inilah yang akan membawa kita kepada derajat takwa, bahwa kita harus selalu berhati-hati dan waspada supaya Allah tidak menghukum kita karena ketika kita berbuat kesalahan, dan supaya kita selalu waspada terhadap semua yang Allah larang, waspada terhadap semua larangan Allah, sehingga kita menjauhinya. Nah, itulah kehati-hatian kita. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada episode ini adalah bahwa mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan wajar, dengan apa adanya, tidak perlu berlebihan. Kegiatan kita lakukan secara wajar seperti biasanya. Kalau bagi yang bekerja, walaupun mungkin banyak bekerja secara online, juga kita jalankan dengan wajar. Istirahat juga istirahat yang wajar, jangan karena puasa kemudian tidur terus sepanjang hari. Nah, itu berlebihan. Ketika berbuka juga berbukalah secara wajar, secukupnya, jangan berlebihan. Nah, begitupun waktu sahur. Mentang-mentang supaya nggak lapar seharian, kemudian sahurnya sebanyak mungkin. Bahkan kemudian ada yang menambahnya dengan suplemen. Nah, ini adalah sikap-sikap yang tidak wajar, yang berlebihan. Jadi mari kita amalkan ibadah ini dengan sewajar-wajarnya. Makan secukupnya, tidak perlu pakai suplemen. Kalaupun ingin kita lebih tahan, ya cukup makan kurma saja, 3 biji cukup. Nah, sehingga tidak perlu suplemen yang macam-macam, apalagi dengan minuman suplemen, obat-obatan, dan seterusnya. Lalu kalau lapar bagaimana? Ya memang puasa itu supaya lapar kok. Ya biar saja lapar. Lalu kalau haus bagaimana? Ya memang puasa itu biar kita haus. Jadi dengan menerima itu apa adanya, maka insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa tanpa beban. Ya kalau memang puasa, ya esensi puasa itu untuk melatih kita supaya lapar, melatih kita supaya kita jangan kenyang terus. Karena kalau orang yang kenyang terus itu akan lalai, lupa, dan seterusnya. Maka sekali-sekali kita disuruh lapar, sekali-sekali kita disuruh haus. Di samping juga ini untuk melatih kita supaya kita peduli dengan sesama. Kita merasakan sendiri bahwa di saat kita kenyang, mungkin saudara-saudara kita banyak yang kelaparan. Di saat kita sedang minum minuman segar, saudara-saudara kita yang lain mungkin sedang kehausan. Maka dengan merasakan lapar dan haus, ini akan menumbuhkan kepedulian kita kepada sesama. Timbul rasa kasih sayang kita kepada sesama untuk semakin banyak membantu, untuk semakin banyak sedekah, untuk semakin banyak berbagi. Nah, jadi jalankan ibadah ini seadanya, sewajarnya, tidak perlu berlebihan. Nah, demikian sahabat Bendikar Bojangon, pembahasan singkat tentang puasa ini di edisi perdana dari edisi Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa lebih menambah kekayaan wawasan kita tentang
ibadah bulan Ramadan ini. Demikian sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah setia mengikuti channel Pendekar Bocah Angon ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Insyaallah kita jumpa pada episode berikutnya di edisi Ramadan ini, dan doakan terus, mohon dukungannya. Mudah-mudahan saya bisa terus menjalankan dan melanjutkan channel Pendekar Bocah Angon ini. Demikian sahabat, kita jumpa lagi di episode yang akan datang, dan saya akhiri pada episode ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pendekar Bocah Angon yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara khususnya yang beragama Islam. Selamat ulang. Ya, tetap menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan ulang lagi. Walaupun kita masih dalam keprihatinan, masih dalam suasana PSBB, mudah-mudahan cut lagi.